構です。新規登録をお願いします。ダーク様に謝罪させてしまうなどと。大失態だな、ネムムよ。ゴールド、あまりいじめないで。主よ、事実を指摘しただけだぞ。ネムム、大丈夫だから気にしないで。Halo guys, kembali lagi bersama saya Janime. Kali ini kita akan membahas anime yang sangat populer, baru juga tayang, udah booming. Ya, judul animenya itu My Gift Level 9999 Unlimited Gacha. Wah, ini pokoknya anime atau sebutan lainnya adalah Mugen Gacha. Wah, ini anime tuh alurnya sumpah kesukaan Mimin banget ini, yaitu alur balas dendam. Jadi anime tentang balas dendam udah pasti worth it untuk ditonton. Dan juga si tokoh utamanya ini anti naif dan overpower. Dia tuh nyiapin pasukan yang gede, kekuatan up yang besar banget buat balas dendam ke orang-orang yang udah ngebuangnya. Ralat bukan orang-orang, tapi ras-ras lain yang ngebuangnya. Mantap ini. So di 5 ini diawali dengan ya kemunculan monster balang sembah legendaris yang di episode kemarin itu sebagai penutup, yang dimana partian Dark, nah Dark itu tokoh utamanya yang nyamar, itu sedang bertemu dengan partian amatir atau partian bocil lah kita bilang ya, dimana Dark ini dia melihat kemampuan anak-anak ini dan ingin dekat dengan mereka gitu. Cuman di satu sisi anak-anak ini dia belum pada tahu kemampuan asli si Dark ini, dan bahkan menyarankan untuk kabur karena yang mereka hadapi ini adalah monster langka yang dimana biasanya dia itu ada di kedalaman 30 ya, di level dungeonnya itu 30. Dia nggak mungkin lah bisa ngalahin si monster belalang sembah ini. Cuman dengan santainya kata Dark, kalau kalian mau kabur ya, berencana kabur ya silakan, tapi ya udah biar gua aja lah gitu yang ngambil monster ini, yang mau ngalahin ini kalian duduk manis aja di belakang, anjay. Dan tapi ya namanya juga amatir, mereka nggak percaya apa yang diomongin sama si Dark ini. Eda bocot banget bocah ya, dia bilang kita harus kabur cina, jangan sampai ngelawan si monster ini. Namun kata Dark udah santai aja. Nah, Dark pun memanggil 2 pengawalnya, yaitu Gold dan juga Nemumu. Ini mereka literally yang level 500 itu ya, 500, bukan yang 5.500 lagi, level yang 5.000 bukan yang 999, untuk mengalahkan si belalang sembah ini ya. Jadi cuman 2 pengawalnya aja udah cukup. Jadi partiannya emang trio ini ya, si Dark, si Gold yang badannya besar, sama si Nemumu yang perempuan. Nah, namun si partian amatir, si bocil-bocil ini masih bersikeras bahwasanya si Dark ini nggak mungkin bisa ngalahin monster tersebut. Takutnya malah mereka itu belum tahu apa-apa tentang dungeon, karena memang si Dark ini ngakunya itu petualang amatir, baru ranking F, baru daftar. Ya memang bener sih, mereka kan baru keluar dari dungeon ya, dari jurang kematian gitu. Dan ternyata si belalang sembah ini bisa menghalau serangan-serangan dari Gold ini, yang literally dia kuat ya. Setelah mengamati serangan dari Gold yang ternyata itu tidak berefek apapun kerusakan kepada monsternya, yang dapat kita artikan nih monsternya juga bukan kaleng-kaleng ya, monster yang kuat gitu. Nah, Dark memutuskan untuk menyerangnya dengan menggunakan skill spesial atau kemampuannya, yaitu gacha. Dia mengeluarkan kartu dari kekuatannya itu, jadi itu bisa ngeluarin apa aja. Kartu yang di Mugen Gacha itu tidak terbatas, yang dalamnya itu kekuatan-kekuatan yang banyak sekali gitu. Itu dia bilang rilis ya, keluarlah. Nah, di sini akan ada apa namanya,
kekuatan yang keluar gitu, bukan kekuatan tapi kartu, dan kartu itu adalah kartu kekuatan, yang mana kekuatan yang dipilih oleh Dark yaitu Fire Arrow atau panah api ya. Panah api ini digunakan untuk menyerang si belalang sembah, monster legendaris ini nih ya. Bagi orang-orang mah monster legendaris gitu ya, padahal mah bagi Dark dan juga partiannya ini tuh sama aja monster kroco yang gak ada apa-apanya. Namun karena si Dark ini masih coba-coba, panah berapi yang dia luncurkan itu mudah ditepis oleh si monster belang sembah. Serangan Dark sama yang pertama itu dengan mudah di counter oleh si monster. Jadi si panahnya itu dibalikin lagi yang mengarah ke si Dark dan juga si Momo. Bukan untungnya, mereka memang sudah sigap menghindari serangan tersebut. Nah, di sini menjadi evaluasi nih. Ternyata satu panah itu tidak cukup untuk mengalahkan si monster ini. Bahkan si Gold tadi sampai kesel gitu. Ternyata dia bisa menghalau serangan tuanku, cenah. Padahal ya Demomu juga baik-baik aja sih. Nah, tapi di sini partian bocil nih, dia ngira itu percuma gitu nyerang si monster legendaris itu, gak akan bisa gitu. Bahkan mata pisau belalang sembah itu tajam banget kata mereka. Tapi ya mereka nggak tahu sih, kan belum melihat semua tuh untuk kekuatan si Dark sama ya. Bahkan si ketua partian bocil ini sama Cur itu mencoba atau berinisiatif ingin ngebantuin si Dark dan kawan-kawannya, tapi Mia bengong dari tadi melongo. Nah, di sini Mia tuh menjelaskan kenapa dia bisa sangat kaget melihat kemampuan Dark yang tadi ketika menyerang si belalang sembah itu. Dia bilang gak ada manusia yang bisa mengeluarkan sihir tanpa rapalan, apalagi ini sihir serangan yang kuat yaitu panah api tuh. Jadi Mia itu udah tahu si Dark ini sebenarnya bukan orang biasa gitu ngelihat dari serangan yang tadi aja gitu tuh. Tapi mereka saking paniknya juga. Nah, di sini Gold itu menenangkan mereka, dan dia tadi tuh pertama sebelumnya dia sempat lihat ada salah satu anak di party itu yang menggunakan perisai dan juga pedang. Sekalian dia mau kasih tutor nih ke para amatir itu. Coba perhatikan nih kalau penggunaan perisai dan pedang yang baik itu seperti ini. Tiba-tiba si belalang sembah ini mau menyerang si Gold, yang mana mereka semua panik. Kasih tahu Gold itu mau diserang tuh. Tapi tenang aja, Gold itu kuat anjay. Nede ya tutor gratis dari Gold ya. Salah satu pengawalnya Dark sama. Jadi dalam penggunaan tameng dan juga pedang, perisai dan pedang, itu jangan ngasal. Tameng itu sebenarnya bukan hanya sebagai perisai pertahanan, tapi juga bisa digunakan untuk serangan balik. Terbukti ketika Gold itu menahan tusukan si belalang sembah menggunakan perisainya dan malah mengcounter serangan tersebut dengan telak. Dan setelah belalang sembah ini terkena serangan perisai, maka kata si Gold, gunakan pedang, jangan asal main tebas kayak orang nggak tahu gitu. Tapi gunakan pedang itu ketika pertahanan musuh itu lengah dan serang titik butanya. Mantap nih. Emang jiwa-jiwanya si Gold itu mentor abis gitu. Memang buat ngajarin orang itu udah paling cocok dia tuh. Bahkan selain dari pelayan, si Gold ini juga adalah guru berpedangnya tuannya sendiri gitu. Setelah Gold melancarkan serangan, kini akhirnya Dark sama menunjukkan keseriusannya, yaitu dengan mengeluarkan kartu rilis. Keluarlah ya, memang sama seperti tadi, yaitu Fire Arrow atau panah api. Namun di sini bedanya, yang dikeluarkan oleh Dark sama bukan cuman satu biji, tapi dia langsung mengeluarkan 30 anak panah api sekaligus.
yang mana itu jumlah yang cukup besar bagi seorang manusia. Nah, di sini Dark sama ingin menguji kemampuan si belalang sembah ini, apakah dia mampu bertahan dari serangan 30 anak panah berapi milik dia. Dan lagi-lagi di sini Mia terkejut, kaget, pucat dia ngeliat 30 anak panah sekaligus. Udah gitu tanpa rapalan tuh. Dan yang lebih gokilnya lagi, dikendalikan loh. 30 anak panah berapi yang dilancarkan oleh Dark sama kepada monster belalang sembah. Itu dia menangkisnya hanya dengan belati pisau yang ada di tangannya. Kata Dark sama, kau terlalu naif. Tuh. Aku pikir sudah waktunya aku mengakhiri semuanya. Tuh tangannya si belalang ini itu udah hancur karena menahan serangannya si Dark sama. Akhirnya si monster merasa dia tidak bisa mengalahkan Dark dan tidak mungkin bisa. Dia mencoba melarikan diri. Kata Dark sama, wah pintar juga nih monster. Ya, dia nggak mau mati ngelawan si Dark. Akhirnya dia kabur terbirit-birit melarikan diri ke arah hutan. Namun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dark sama menggunakan kartu selanjutnya, rilis. Ya, Dark sama menggunakan firewall atau dinding api, yang mana itu adalah salah satu sihir tingkat strategi yang lagi-lagi membuat Mia terkejut sampai matanya melotot terbelalak karena ya teknik tersebut atau sihir tersebut itu mustahil dikuasai oleh seorang manusia. Dan bahkan itu hanya dikuasai oleh elf yang notabene punya magis atau kapasitas sihir yang banyak. Dan Mia yakin dia itu sedang menyaksikan legenda atau sejarah itu sedang diukir oleh seorang manusia ini. Ya, akhirnya si monster belalang sembah ini dia tidak bisa kabur kemana-mana karena sudah terkepung oleh firewall atau dinding api yang dibuat oleh Dark. Monster belalang sembah pun memutuskan untuk kabur lewat udara dengan cara terbang, tapi hal itu sangat nihil karena Nemumu sudah berada di atas. Dark memerintahkan untuk serangan penghabisan dilancarkan oleh Nemumu, yang mana Nemumu ini tuh tipe assassin menggunakan 2 bilah pisau kecil. Ya, tubuhnya ramping, kecil, dan gerakannya itu secepat kilat. Ya, ketika Nemumu sudah berada di atas si monster tersebut, dia sempat mengoceh sedikit tentang kebesaran tuannya. Bersyukurlah kau jadi bagian panggung ya, milik Dark sama, sebelum dia menghabisi monster tersebut dengan gerakan yang cepat dan juga ya, jurus yang hebat. Nemumu itu meluluhlantahkan monster tersebut di udara. Ya, dalam sekejap tubuh monster belalang sembah sudah menjadi serpihan kecil berkeping-keping. Dan Gold dari belakang bilang, ya dikira apa ya, si Nemumu itu berantem sama si Gold. Jangan iri kamu, ini aku udah disuruh sama si Gold. Ternyata bukan itu yang dimaksud si Gold. Dan akhirnya Dark sama pun bilang, kalau misalnya jadi keping-keping gini, dia nggak bisa ngambil itemnya untuk dijual dan lain sebagainya. Yang berakhir Nemumu itu meminta maaf kepada Dark sama. Dia telah menghancurkannya, tapi ya nggak apa-apa lah. Dark sama juga mementingkan lagi, memaklumi itu kelakuan Nemumu. Semua orang itu terpana tuh, kelompok itu, wah ini sebenarnya mereka siapa sih ini? Gak mungkin ini orang biasa ini, cuman party 3 orang bisa ngalahin belalang sembah peringkat B. Kekaguman party amatir ini kepada partiannya si Dark itu nggak main-main ya. Mereka pada wow keren, sebenarnya itu kalian siapa gitu, pada nebak-nebak. Ya mungkin kalian itu petualangan rank A ya,
Bahkan si ketua kelompok itu bilang bahwa si Daksama apa jangan-jangan dia tuh apa namanya petualang rank S. Bahkan cuman 3 orang aja bisa mengalahkan Belalang Sembah. Namun di sini Daksama bilang kami baru ngedaftar jadi petualang kemarin, jadi rank kami masih F. Semuanya terkejut ya, nggak ada yang percaya gitu. Namun di sini Nemumu ngingetin jangan dulu apa namanya ngobrol terus. Ini kumpulin nih sehabis pertarungan itu material-material yang diberikan itu. Ya jadi petualang amatir itu bantu-bantu lah, kan udah dibantuin. Nah sekarang giliran Mia dan partiannya membalas kebaikan partian Sidak dengan cara Mia mengeluarkan sihir air yang bertujuan untuk membersihkan partian Dark yang tadi habis bertarung. Ya terutama untuk cuci tangan. Jadi cuci tangan aja sampai pakai sihir bejir. Ya mungkin praktis tapi kan mengeluarkan mana juga ya gitu. Dan di sini Dark itu menilai kebaikan partian tersebut. Jadi kayak wah ini partian baik gitu. Apalagi si Mianya juga kan Dark itu nggak menyanyi apa nama tidak mau menyanyiakan mananya si Mia gitu. Padahal kan mereka juga butuh gitu. Jadi menggunakan mananya hanya untuk nyuci tangan si Dark. Aduh. Walaupun terkesan telat, Mia tapi mengucapkan terima kasih banyak dengan lantang dan sedikit malu-malu. Ya namanya juga perempuan gitu kan. Tuh. Sampai karena mungkin agak salting gitu si Minya, sampai dia tuh ngegigit lidahnya sendiri gitu. Nah, tapi di sini si Daksama itu diingetin bahwa mereka itu harus pergi. Kalau enggak ya monster datang lah lagi gimana gitu. Jadi niatnya si Daksama ingin pamitan kepada partian amatir tersebut karena tapi merasa tidak enak dan juga sudah menolong bahkan sekarang hari mulai gelap. Sang ketua party pun mengajak memberikan tawaran kepada Dark untuk menginap bersama di penginap camping mereka dan Mia itu sangat antusias BTW. Makanan pun siap, akhirnya mereka berkemah dan juga makan malam secara bersama. Ya betul sekali, pembahasan pertama yang ditanyakan oleh Mia adalah sihir. Kenapa bisa se-OP itu si Dark ini? Dan Dark mencari alasan menjelaskan bahwasanya kedua orang tuanya si Dark ini adalah penyihir. Makanya dia itu mempunyai bakat sihir gitu. Jadi ya wajar lah gitu. Namun Mia juga nggak kalah berbakat kata Daksama. Namun di sini Mia itu menegaskan kembali bahwasanya Dark itu orang spesial, manusia spesial di mana dia bisa mengeluarkan sihir tanpa perapalan. Dan kakaknya sang pemimpin ketua ketua guil itu ya gitu kasih tau lah gitu. Mia menjelaskan bahwasanya sihir itu terbagi menjadi 3 kelas pertarungan yang digunakan oleh Daksama seperti panapi, terus kelas taktis yang tadi itu disebutkan dinding api, firewall, dan yang terakhir adalah kelas strategi di mana ini dia bisa mengeluarkan sihir yang lebih besar lagi, membutuhkan banyak penyihir dan juga banyak mana. Seperti contoh memanggil komet, tsunami, gempa bumi, ya kayak bencana alam gitulah. Dan Dark itu bisa sampai ke tahap taktis gitu. Dan ini adalah sejarah di mana manusia bisa melampaui batasannya yaitu si itu sampai tersipu si Dark itu. Dan Nemumu memuji Mia, kamu jago juga matamu ya bisa melihat ya kebesaran kehebatan Dark sama gitu. Terima kasih banyak gitu. Jadi banjir pujian lah si Dark sama ini. Ya saking overnya Mia memuji Dark itu sampai diingetin sama kakaknya bahwasanya Mia juga itu berbakat dan adik satu-satunya ini memang seperti itu. Dan Dark juga memvalidasi hal tersebut bahwa Mia itu memang memiliki bakat yang ya di atas rata-rata manusia gitu lah, walaupun tidak terlalu spesial. Dan kata si kakaknya dia bilang si Mia ini juga bersekolah di sekolah sihir nantinya, cuman lagi ngumpulin biaya aja gitu. Jadi pengen masuk ke sekolah sihir yang mana itu
sekolah yang diminati oleh 9 ras itu ya, pokoknya bagus lah tuh sekolah sihir itu. Dan itu informasi yang penting dan cukup membantu untuk si Dark ini gitu. Jadi ya begitulah. Iya, jadi memang tujuan petualangan mereka menjadi petualang itu memang untuk mengumpulkan uang agar Mia bisa bersekolah, dan hal itu divalidasi oleh teman-teman yang lain. Ya, harusnya kami ya ketua tuh gitu. Jadi memang mereka itu berniat berpetualang itu buat ngumpulin uang supaya si Mia bisa sekolah sihir. Dan hal itu membuat Mia tenang dan juga si Dark ini tersentuh gitu ya. Dan bahkan Dark menambahkan bahwasanya memang Mia memiliki bakat yang apabila diasah ya mungkin bisa gitu ke tahapan selanjutnya dari manusia. Kalau misalnya Dark yang bilang, Mia itu percaya. Tuh, dan ini bukan hanya sekedar pujian, memang benar Dark melihat potensi yang ada di dalam diri Mia gitu. Ya, pokoknya obrolan panjang pun terus berlanjut antara partian Gold dan juga partiannya si Mia. Dan bahkan Gold juga menjelaskan gitu asal usul mereka, kenapa si Gold lagi, kenapa Dark sama itu menggunakan topeng gitu. Yang mana ya jelas cerita tersebut juga karangan dari si Dark sama yang menutupi identitas aslinya supaya rencana balas dendam dia itu terlaksana. Tuh, pokoknya saling bercerita, berkisah, berbagi pengalaman gitu. Yang pokoknya itu tinggal endingnya lah gitu. Kalau misalnya di episode itu ini udah bagian end dari satu episode gitu deh, episode 4-nya. Kok ini anime seru banget ya, judulnya panjang gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya itu My Gift Level 9999 Unlimited Gacha. Ya, kalau di judul panjang itu kalau disingkat jadi Mugen Gacha. Pokoknya ini anime balas dendam real, serius, seru pokoknya mah. No fake gitu. Pokoknya seru banget ini anime. Jangan sampai kalian melewatkan atau bahkan tidak nonton anime ini, karena seru boys. Ini tuh anime yang wajib ditonton gitu. Ya, terus mereka juga saling berbagi cerita gitu. Sampai pada akhirnya itu mereka itu ya kemah bareng gitu, makan bareng, tidur bareng. Tuh bercerita-cerita sampai larut malam di tengah labirin atau dungeon di kedalaman itu, yang dimana mereka itu langitnya sangat bagus ya di sini itu. Di sisi lain itu si elf tadi yang ini bedegong nih, si elf bedegong ini dia itu terus ya membabi buta di dungeon untuk mendapatkan kristal sihir yang si Dark F ini inginkan gitu untuk percobaan. Ya pokoknya itulah ya. Mudah-mudahan pembahasan animenya suka lah gitu. Kalau kalian suka ya follow aja. Ya, pokoknya support lah. Pakai komen, pakai ngehujat kek. Ya pokoknya jago kalau ada yang sampai nonton sampai di menit 23 ini mau selesai nih, apalagi sampai 24 tuh jago banget kalian, sumpah. Bye bye, jangan lupa tidur.